Oke, kita ngecek pemasangan wire mesh. Pemasangan wire mesh kayaknya bakal selesai hari ini ya. Jadi kemungkinan besar besok udah pasang bekisting. Kemudian besoknya lagi udah bisa ngecor. Jadi kita ngecor kira-kira di hari Kamis karena ini udah selesai. Nah memang ini masih ada tahap-tahapnya lagi ya, terutama nyambung-nyambungin wire mesh-nya, kemudian ngecek-ngecek tulangannya, terutama setek-setek dengan balok ya. Dan juga nanti di sini akan dipasang tahu beton atau beton decking supaya nanti bagian bawah betonnya bisa ada keselimut ya. Jadi nggak langsung si besinya ini kena bondek gitu. Ini memang pada saat pemasangan bondek atau wire mesh gini berisik banget karena bondeknya juga termasuk tebal ya, 1 mili. Kita motongnya pakai gerinda sehingga ya lumayan berisik gitu. Di sini pekerjanya ada 7 orang, tapi ada tambahan 1 orang yang bantuin hari ini. Jadi total ada 8 yang masang. Tadi sih bawah masih ngelangsir ya, wire mesh untuk naik. Setelah wire mesh-nya diangkat semua, tukang-tukangnya pada ikut naik untuk masang semua. Nah kita coba turunin drone-nya, kita lihat dari sisi samping. Nah ini dia. Jadi ini masing-masing ada yang ngikat dengan setek, ada yang motong bondek yang masih belum rapi dan lain sebagainya. Karena ini juga lumayan ngejar waktu ya, dari mandornya udah bilang kalau bisa sih kita masangnya Kamis supaya nanti mungkin pada saat Jumat atau Sabtu mungkin bisa libur sehari, atau juga mungkin bisa langsung ke pemasangan tangga. Tangganya juga udah ada steknya di sana. Jadi masing-masing udah ada pekerjaannya. Sebelum pada nanya apa itu bendera hijau, ya itu supaya inilah, itu pasti udah tahu itu bendera apa ya, itu bendera ormas. Jadi ormas itu ya saling menduduki lah, namanya ada proyek. Kalau ditanya bayar atau enggak, jawabannya enggak. Dan bukan bullshit juga ya, emang beneran enggak bayar. Gak tahu, mungkin ownernya udah terlalu baik kali ya sama organisasi masyarakat yang ada di sini, sehingga ya proyek ini relatif aman. Tapi kita nggak mau bahas itu banyak-banyak. Pada intinya adalah cara menggunakan bondek ini nanti lebih cepat pemasangannya dibandingkan dengan bekisting kita menggunakan kayu ya. Dan juga si bondek ini act as tulangan juga. Istilahnya dia sebagai tulangan tarik di bawah. Intinya semuanya udah ada perhitungannya guys. Kenapa kita menggunakan bondek, kenapa kita menggunakan wire mesh dan lain sebagainya. Dan ini wire mesh-nya M10 yang full ya. M10 full SNI. Jadi kita nggak pakai yang banci, karena banci itu sebetulnya ya dibilangnya M10 tapi dia 8,7 gitu. Toleransinya terlalu besar, dan juga sebenarnya bisa kita lihat sih kualitasnya tuh kayak gimana. Kualitasnya tuh kerasa banget mana yang full, mana yang enggak gitu. Istilahnya walaupun kita nggak tahu-tahu banget, nggak pakai alat untuk ngeceknya, tapi kita dari megang aja udah kerasa ini kayak bahannya lemes amat gitu ya. Kalau misalnya
yang enggak SNI gitu, yang enggak full. Itu kerasa banget kok. Nah, di sini nanti jadi ada dua opening ya. Opening yang depan, opening yang bolong di depan ini dengan opening yang belakang. Nah, tadinya posisi tangga tuh ada di sini. Posisi tangga tuh ada di sini harusnya. Jadi tadinya ini tangga dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai rooftop. Tapi akhirnya owner ngubah posisi tangganya jadi ada dua. Dari lantai 1 sampai lantai 2 itu lewat sini guys. Lantai 1, lantai 2 nanti lewat sini. Nanti ada openingnya di sini. Mungkin kalau sempet bisa saya lampirin fotonya ya. Intinya nanti dia bakal lewat sini. Tuh. Lantai 1 ke lantai 2-nya. Jadi nanti kita masuk ke lantai 2 tuh lewat dapur. Lewat dapur sini. Nah, dari lantai 2 ke rooftop, ini kan lantai rooftop nih yang lagi dikerjain nih. Nah, nanti dia bakal lewat sini. Jadi nanti juga di atas ini ada rumahnya dia. Rumah buat si tangganya. Jadi nanti kalau kita lihat dari posisi sini, dia kayak bakal ada apa? Kayak kamar gitulah. Kamar yang ada pintunya itu untuk keluar. Kemudian nanti sini, di bagian sini nih, di tempat mas-masnya berdua ini kan ada tiang tuh di belakangnya, yang di bagian atasnya tuh. Nah, itu ditarik garis ke sana, ditarik garis ke bawah, itu bakal jadi gudang dan kamar mandi. Jadi nanti gudangnya segede 4 petak gitu ya. Kemudian nanti ada kamar mandi. Kemudian di sini di bagian belakang nih full yang ada mas yang abu-abu itu bakal pakai jemuran. Nah, karena di eh, di bangunan sebelumnya tuh owner tuh udah punya kanopi ya. Jadi owner udah punya kanopi. Bentar kita. Nah, sini ada kanopi nih. Kanopi ini nantinya akan dipakai di tempat yang tadi. Buat apa? Buat jadi tempat cuci. Jadi ini kan kanopi bajanya kualitasnya yang bagus ya. Pakai yang tebal gitu. Nah, nanti kita akan pakai kanopinya untuk di belakang tadi jadi tempat cuci. Nah, ini gua. Jadi ini tempatnya juga lumayan enak ya. Oh, ini kalau misalnya kita lihat dari depan tuh kayak gini kira-kira. Nah, ini memang nerbang ini agak tricky juga karena di atas sini ada pohon. Di atas sini ada pohon, jadi kita harus lewatin sini nih. Lewatin abang-abangnya. Pelan-pelan. Ya pakai mode normal aja ya, jangan pakai mode sport. Supaya dia tetap mengenali obstacle. Jadi gitu. Ini minggu depan berarti udah mulai mengerjakan rooftopnya. Kita udah nyetek-nyetek kolom, nyetek-nyetek balok, pasang hebel untuk rooftopnya juga udah mulai kebagi timnya nih. Ada yang ngerjain juga di lantai 2, lantai 1 untuk melester gitu. Jadi beberapa scaffolding itu udah mulai dilepas sehingga nanti bisa untuk melester. Karena kan temboknya masih bolong-bolong tuh gara-gara dipakai ini kan, dipakai buat scaffolding.
Mungkin kita bisa ngintip sedikit dari sini ya. Nah, ini rumah memang panjang banget guys, sekitar 23 sama 24 meter. Jadi kan belakangnya kayak trapesium gitu ya. Nah, itu panjangnya sekitar 23 sampai 24 meter. Pekerjaan bondek ini dan wire mesh ini memang paling banyak makan yang namanya mata gerinda besi ya. Jadi untuk mengantisipasinya udah beli 2 box. Nah, karena motong wire mesh ini dan apalagi bondeknya kan 1 mili ya, tebal banget ya, kuat banget gitu. Jadi untuk modif-modif sesuai potongannya itu ya susah banget gitu. Harus cepet habis si mata gerindanya gitu. Gitu. Nah, jadi berhubung saya juga nggak bisa manjat, jadi ya kita fotoin dari sini aja lah. Nah, ini prosesnya lagi motong tuh ya. Mungkin itu aja update untuk hari ini. Mungkin iseng kali ya kita coba pulangnya lewat sini. Bisa nggak ya? Kayaknya sih pohonnya lebih banyak ya. Tapi kita coba aja lah. Ini sambil saya lihat di ininya ya, di realnya ya. Nah, jadi itu dia update dari proyeknya. Ini proyek sebetulnya targetnya adalah 11 bulan 2 minggu ya. Atau ya 11 tahun lah. Tapi ternyata dengan percepatan, kita juga nggak pelit dengan alat-alat bantu. Alat bantu konstruksi ya. Jadi konstruksi itu perlu alat bantu guys. Alat bantunya apa? Alat bantunya tuh kayak eh, backcasting, scaffolding. Itu kan kalau misalnya kita gantian, misalnya kita bangun yang depan dulu, baru misalnya nanti bangun yang belakang, itu kan berarti ada butuh waktu ya. Setelah backcastingnya bisa dicopot, scaffoldingnya bisa dicopot, baru kita pindah ke belakang gitu. Tapi kalau misalnya kita sediain semua, nih aja bambunya banyak banget nih. Tuh. Ini bambunya banyak banget nih, rapet banget kan. Ini sampai belakang ini. Sampai belakang ke belakang gitu. Jadi makanya proyek ini ya dipercepat karena juga owner minta kalau bisa sih sebelum sebelum apa namanya? Sebelum lebaran gitu udah bisa dimasukin supaya lebaran bisa ngumpul keluarga di sini. Nah, makanya ya udahlah kita coba gimana saya mempercepat proyeknya tanpa mengurangi kualitas. Nah, itu dia mungkin sekian dari vlog hari ini. Semoga format kayak gini kalian suka. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa komen di